Kalau Allah takdirkan sesuatu untuk seseorang, kenapa mesti berdoa katanya? Baik. Kalau Allah sudah menakdirkan seseorang, kenapa harus berdoa? Apakah doa merubah takdir? Jawabannya, doa bagian daripada takdir. Doamu bagian daripada takdir. Contoh perjalanan hidupmu, Anda dilahirkan hari ini, mati di sini. Di sini ada cerita, Anda berdoa, Anda cari duit, bekerja, dapat gaji, bisa bangun rumah, ya, menikah, dan terus ini dalam takdir. Yang membaca takdir sempurna hanya Allah. Kalau kita mata tidak, kita hanya membaca yang telah terjadi. Esok hari tak tahu kita. Kalau Allah melihat, nggak ada yang berubah. Usahamu tak akan berubah, karena Allah sudah tahu kau usaha hari ini, kau diangkat jadi pejabat kerajaan, lalu kau baik, benar, kemudian kerajaan memuliakanmu. Allah sudah tahu, cuman dalam bahasa kita, karena aku jujur, karena aku baik, lalu aku dihargai, kan gitu bahasa kita. Tapi Allah mah tahu sudah. Allah tahu Anda ini punya anak 5 alim semuanya, dia orang soleh semua, Allah tahu kok. Kalau Allah sudah tahu, tapi kita tak tahu, maka kita melihat apa yang di hadapan kita. Doa, kalau di mata Allah tak akan merubah, karena doa. Tapi bagi kita, doa itu adalah usaha. Usaha bagian daripada takdir. Anda lapar. Sekarang lapar kan? Senang lapar. Allah tahu kalau Anda kenyang nanti 1 jam kemudian. Allah tahu. Tapi sebelum kenyang di mana Anda? Anda usaha. Mampir ke kedai warung, kedai nasi. Ya nak? Anda beli. Seolah-olah menurut kita, karena aku mampir ke kedai nasi, aku makan nasi, lalu aku kenyang. Seolah-olah usaha kita menjadikan kenyang. Di mata Allah sama. Allah tahu Anda masuk kedai nasi. Allah tahu Anda kenyang. Kan begitu. Jadi ke kedai nasi itu seperti doa. Usaha. Maka doa adalah bagian daripada usaha. Di mata Allah nggak ada perubahan. Tapi di mata kita seolah-olah berubah. Seperti saya haus, saya ambil air minum. Seolah-olah kan usaha saya. Ya kan? Allah sudah tahu kalau saya minum. Tahu. Makanya jangan sok jadi Tuhan. Lalu berkata, wah ngapain berdoa kalau sudah Allah tahu? Kan kalau memang saya ahli surga, tak usah beribadah, kan ahli surga kan? Siapa yang bilang kau ahli surga? Nggak ada yang bilang ahli surga. Sama, loh kalau memang saya ahli neraka, ngapain saya ibadah pun juga ahli neraka? Siapa yang bilang kamu ahli neraka? Nggak ada yang tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah beri akal. Akalmu itu yang bisa membedakan. Maka gunakan akalmu bimbingan syariat. Makanya karena Anda punya akal, dikasih bara api, tahu bara api, makan, mau nggak? Ya nggak mau. Kalau mau Anda gila. Nah ini dikasih akal, makanya akal kita yang disuruh menggunakan. Ada jalan akalmu. Maka doa kalau menurut Allah, di pandangan Allah nggak akan berubah. Tapi doa rentetan dari ketentuan Allah. Tapi di mata kita merubah. Seperti usaha, habis lapar kita makan, kita kenyang. Maka jangan sok jadi Tuhan. Lakukan takdir. Jalani sesuai dengan petunjuk akalmu. Ini panjang sebenarnya. Cuman karena ini kadang-kadang takut salah paham, saya buat contoh begini. Akal Anda bisa memilih. Misal, ke sana kota mana? Paling dekat. Mana? Kota terdekat sini. Ke kanan. Hospital apa namanya? Oh, ke klinik. Ke kiri? Sekolah, baik. Tiba-tiba ada seorang pebisnis gede, besar. Dia berkata, habis majelis ini, ada hadiah setiap yang hadir mendapatkan $1.000, ambil di hospital. Ditunggu di sana dibagi hospital. Kira-kira Anda yang berakal kemana? Pergi ke hospital atau ke sekolah yang ada di sini? Saya ke hospital, cerdas. Tiba-tiba ada orang yang sok mengerti takdir, belok kiri ke arah ke sekolah, lalu berkata, kalau memang uang itu jatah saya, milik saya, pasti aku akan dapat. Anda percaya tidak? Gila dia. Maka orang sehat dia balik ke kanan, pergi ke hospital. Di depan hospital ada orang bagi duit. Akal sehat. Tapi yang satu lagi, 2 orang cerdas katanya belajar akidah, tapi sesat dia. Wah, kalau memang takdir saya dapat duit, pasti saya dapat duit. Belok kiri, tertawa, kamu gila.
Tapi apakah pasti yang belok kiri nggak dapat? Belum tentu. Tiba-tiba di situ ketabrak, jeder, ketabrak insiden, dibawa ke hospital, masih bagi-bagi duit. Sayang, sakit tadi. Loh, padahal dia salah, ya kan? Takdirnya dapat duitnya. Tapi yang tahu dia insiden siapa? Nggak tahu. Kalau tahu nggak mau belok kiri dia. Maka jangan sok jadi Tuhan deh. Maka di depan kita Allah tutupi itu semuanya itu agar kita usaha. Coba. Kalau Allah kasih tahu Anda mati tahun depan, hari ini sudah tidak bisa makan. Tahun depan you mati. Panjang umur semua insya Allah. Tanggalnya diketahui, nggak bisa. Sudah hari ini sudah nggak bisa tidur tahun depan. Alhamdulillah Allah sembunyikan itu semuanya agar kita berusaha. Kalau ada yang tahu bankrupt, Anda tahun depan bisnis you hancur, semoga nggak ada yang hancur. Amin. Semoga berjaya semuanya. Jadi tugas kita adalah menjalani sesuai dengan petunjuk Allah. Adapun ketentuan itu Allah yang sudah tahu, kita tak tahu. Cuman kita usaha. Kalau you haus, ambil gelas. Jangan berkata begini, kalau memang jatah saya akan puas dengan air, air akan datang kepadaku. Gila dia, tidak usah begitu. Anda ambil, minum, selesai. Jangan sok jadi Tuhan nanti. Ya, baik semua. Semoga Allah menjaga iman kita. Jadi doa itu berarti berguna karena doa bagian daripada takdir. Tapi bukan merubah. Dalam bahasa kita ia merubah. Habis karena aku berdoa, maka karena aku makan aku kenyang. Itu bahasa kita. Tapi di mata Allah tak ada yang berubah. Semua yang sudah jelas. Wallahu a'lam.